103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini kita sudah terhubung via sambungan Zoom meeting bersama narasumber kita Mas Wahyu Bintoro, Manajer Umum KUD Jaya Mandiri Sejahtera Badegan, Ponorogo, Jawa Timur. Assalamualaikum pagi Mas Wahyu. Waalaikumsalam pagi Mbak. Apa kabar Mas? Sehat Mbak, sehat. Sehat Alhamdulillah ya Mas sehat. ya. Lagi bertugas Ya, kah? lagi di rumah nyari Oh, sinyal. lagi di rumah. Oke, Mas, ini kan kita temanya rencana pengembangan program pariwisata di Bukit Soeharto. Tapi sebelumnya mungkin bisa dikasih tahu dulu nih, Mas, untuk DFM-nya di mana sih alamat dari tempat wisata Bukit Soeharto ini? Silakan, Mas. Sama pasti. Alamat Bukit Suharto di Jalan Provinsi Ponorogo, Sulu. Di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke, karena Hmm, letaknya perbatasan nih, DFM-nya mungkin yang mampir ke Ya, Jawa Tengah atau Jawa Timur bisa singgah di Bukit Soeharto. Oke, Mas Wahyu, kita balik lagi ke tema rencana pengembangan program pariwisata di Bukit Soeharto. Mungkin bisa diceritakan juga nih, Mas, seperti apa sih rencana pengembangan yang akan dibuat nantinya di sana? Silakan, Mas. rencana pengembangan sebenarnya kita hmm, kembali lagi aturan wisata itu sebenarnya kan ada dua. Ada Mhm, wisata yang langsung jadi, ada yang wisata yang bertahap. Kita termasuk wisata yang bertahap karena memang kita belum pembangunan belum 100%. mhm, Eh, Dengan mengikuti zaman, makin banyaknya bisa dibilang kompetitor, mau nggak mau kita harus mengikuti kompetitor juga. Karena ada titik bosen di pengunjung mungkin. Jadi setiap 6 bulan atau 1 tahun kita emang harus ada perubahan. Nah, kebetulan sendiri Bukit Soeharto itu baru 45% pembangunan dari awal. Dengan Yayasan Mandiri, insya Allah tahun ini kita berencana untuk mungkin mempercantik atau memperindah tempat Bukit Soeharto yang utamanya di lokasi patung dan UMKM agar lebih layak dan lebih menarik untuk wisatawan. oke. Mungkin itu. Mm-mm. Bukit Soeharto ini kan Mas, kalau yang dari kemarin-kemarin kita obrolin, konsepnya itu sebenarnya kan wisata taman atau wisata alam Ya, gitu ya Mas ya. Nah, kira-kira Bukit Soeharto itu wisata sejarah, Mm-mm. wisata alam, dan wisata taman. Oke. Jadi Jadi, ada sejarahnya, ada modernnya. oke, siap-siap. Kedepannya akan dikembangkan seperti apa, Mas? Kira-kira di bagian mana lagi yang harus diimprove atau dikembangkan gitu ke depannya? Sesuai instruksi Yayasan Mandiri, kita Mm-mm. mungkin fokus ke patung dan area UMKM. Karena untuk saat ini area UMKM mungkin dianggap belum layak Oke. untuk apa, banyak sekali pulau kesah pengunjung atau kita lihatnya di Google atau di apa kan sudah kelihatan apa yang kurang kita nggak perlu ini. Oh, pengunjung hmm, apa ya, komplainnya kan di UMKM atau patungnya kurang gini kurang, kita ngikutin itu aja. Hmm. Jadi yang paling ini patung dan UMKM untuk pemandangan sendiri karena kita wisata alam, jadi ya udah bagus, udah dari sananya udah bagus. Oke, karena memang posisinya yang sudah mendukung ya Mas ya untuk wisata alamnya. Berarti yang Ya, tinggal dibenahi adalah yang dipercantik adalah kawasan patung dan juga kawasan UMKM. patung dan betul sekali. Mm-mm. Oke, nantinya kawasan UMKM-nya akan dibuat seperti apa Mas rencananya? Rencananya semi permanen, bukan lagi terpal, bukan lagi mungkin plastik. Kalau sekarang kan apa adanya. Kalau gentengnya ada yang plastik, ada yang terpal, Mm-mm. ada yang paranet, kita ntar rubah satu tema. Jadi semi bangun mungkin gapalum atau mungkin apa kayu dan sebagainya. Mm-mm. Berarti dipercantik dengan
semi permanen ya Mas ya Ya, nantinya. kita percaya dengan Oke, baik. Kalau di kawasan patungnya nanti akan dibuat seperti apa, Mas? Improve-nya. kalau kawasan patung intinya patungnya sendiri dirubah dan mungkin taman-tamannya dan yang paling terpenting sebenarnya pengambilan foto itu pengunjung lebih mudah. Kalau sekarang Mhm, kan agak mepet, jadi kurang bagus lah. Karena gini, mungkin satu-satunya di ini ya di Jawa yang patung Pak Harto itu di atas bukit kan. mhm, Jadi mau nggak mau itu bisa dibilang juga kebanggaan juga. iya. Jadi kalau sampai patung itu mungkin kurang ini, ke masa depannya juga efeknya jelek juga. Mhm. Jeleknya ke kita juga, ke pengelola dan maksudnya sih patung presiden kedua gitu. Nah itu kita jadi motivasi kita untuk segera merubah patung itu karena udah mau nggak mau udah masuk sosial media juga kan patung Bukit Soeharto itu. Di Iya. mana-mana orang Kalimantan, orang mana itu sudah mungkin pernah foto di situ. Jadi jadi tekanan juga kita untuk segera untuk merubah patung. Oke, berarti nantinya di kawasan sekitar patung dipercantik lagi tamannya, sama nanti di Ya, area patung itu dibuat gampang untuk diambil foto, gitu ya, Mas ya, foto yang iya, menarik. iya. Karena Oke. banyak sekali fotografer yang udah masuk. Mungkin Hmm, ada satu dua video apa penyanyi lokal juga di situ iya. ada priwit itu. Jadi apa ya? Ini bukan setahun 2 tahun ini sampai kapanpun. Apalagi kita itu lokasinya di pinggir jalan provinsi. Jadi Mhm, setiap orang lewat pasti tahu itu bukan lagi tentang kebutuhan kita, tapi ini juga tentang nama baik kita juga. Itu yang jadi mungkin agak tekanan buat kita kalau nggak segera dirubah. hmm. Oke, jadi sebenarnya karena ini juga eh, sejarah ya Mas ya, terus juga letaknya Sekarang, strategis. Jadi untuk nah, renovasinya atau pengembangannya harus dilakukan sebaik mungkin gitu ya Mas ya. iya, iya. Oke. Ya bukan lagi wisata bisa dibilang apa ya? Walaupun sepi untuk saat ini, mau Hmm, dibilang wisata biasa juga nggak bisa karena dari namanya saja sudah nama nasional. hmm, Ibarat Bukit Soeharto. Sudah itu namanya udah sangat nasional. Jadi pasti orang dengar sekali pasti penasaran walaupun belum bisa datang. Pasti lihat di Google dan sebagainya kan. Pasti utamanya patung juga yang dilihat apa sih. Nah itu kita yang ngejar seperti di situ. oke. Mas Wahyu, ini kan kalau untuk memperbaiki, merenov atau mempercantik area Bukit Soeharto itu Nah, tentu bukan hal yang cepat atau yang instan, betul, pastinya membutuhkan modal yang banyak. betul. Nah, kalau tadi Mas Bayu bilang Ya, progresnya masih 45% dan saat ini pun masih on progress, sebenarnya masih dalam proses pembangunan. ya. Nah, dalam prosesnya Ya. itu kira-kira modalnya ini dari mana aja, Mas? Kalau untuk patung nanti dari Yayasan Mandiri Hmm. untuk patung dan pengembangan kita berharap segera ini dari Yayasan Mandiri. Oke, kalau untuk lokasi UMKM mungkin ada anggaran dana juga dari masyarakat setempat atau dari mana Kalau ada, Mas? kalau dari dulu kan mungkin kita ada yayasan dan mereka sendiri karena kita sudah 3 tahun kan nggak salah. Jadi perbaikan yang mereka sendiri sementara. Oh, Jadi sementara. mereka ya memperbaiki sendiri karena awalnya dulu cuma layar kita nggak memperhitungkan mungkin angin dan sebagainya ternyata gampang rusak kalau apa ya stan-stan dari itu loh Mbak yang beli dan itu kan ternyata kena angin pun udah jebol. Akhirnya mereka dari bambu dari ini makin ke sini makin berantakan karena mereka berpikir sendiri dan biaya sendiri. Oke. Berarti kalau untuk sektor UMKM-nya atau tempat UMKM-nya masih oleh masyarakat setempat ya, Mas ya, pelaku UMKM setempat. Ya, Tapi untuk patungnya itu dari Yayasan dan Mandiri. Nah, dari sekarang ya. sudah bergerak Mas untuk renovasi patungnya. Kalau kita mendapat kabar mungkin patungnya malah udah selesai.
waktunya. Hmm, Tinggal mungkin eh, renovnya, insya Allah. Semoga tahun ini lah. semoga Semoga tahun tahun ini ini selesai kan. ya, Mas. Ya, karena wisata itu tetap ada momennya. Hmm, Maksudnya momen apa? Wisata itu nggak bisa kalau setiap hari ramai kalau bukan wisata yang emang benar-benar terkenal. Jadi ada momennya hari raya, tahun baru, eh, jadi momen-momen tanggal merah itu pasti pengunjung insya Allah membludak dan kita harus ngasih sesuatu yang berbeda atau yang baru ke wisatawan itu yang terpenting sebenarnya itu. Jadi eh, kita dan masyarakat juga bisa menghasilkan dari situ. Kalau kita nggak belum ini mungkin kan nggak maksimal. iya. Jadi masyarakat juga mungkin apa ya penghasilannya standar kan kasihan juga untuk pengelola standar juga kasihan karena operasional pariwisata itu luar biasa gede juga. Kalau bisa ada hal baru di tahun baru kan masyarakat juga antusias seneng karena mau nggak mau dapur mereka juga ngebul untuk mungkin Hmm, 4 bulan 3 bulan ke depan. Yang kita pelajari sebenarnya efeknya di situ. Kalau nggak rame, dapur mereka juga berhenti. Kalau rame, dapur mereka juga bergerak juga. Karena mau nggak mau Bukit Soeharto itu udah jadi dapur utama untuk mereka. Itu yang mungkin terkadang jadi beban juga untuk pengelola. hmm, Jadi kadang masyarakat juga menuntut agar rame. Kita udah terkadang maksimal bikin cara ini. Itu kan untuk mereka juga. Karena kita masih sistem ada terbanyak itu sosial, oke. bukan bisnis, bukan ke kantong kita pribadi kan. Hmm, hmm, hmm. Kantong kita pribadi kita nggak peduli mereka mau ngeluh atau mau apa itu urusan pedagang. Tapi karena kita itu masih sosial dan pesannya Yayasan Mandiri aja sosial awalnya dulu, kita juga harus memikirkan kondisi dapur mereka juga. Itu yang terpenting. Oke, jadi ke depannya bagaimana nanti Bukit Soeharto ini menjadi wadah untuk masyarakat bisa berusaha ya Mas ya mengembangkan UMKM-nya. Sudah, sudah jadi wadah, tinggal kita itu sebenarnya tinggal mempoles. Mm-mm, mm-mm. Nah, tempat ini sudah jadi wadah mereka karena sudah Oke, sudah berjalan ya Mas ya. ibaratnya yang petani yang dulu petani di situ udah dagang di situ. Otomatis kan yang dulu ibarat nanam singkong mungkin enggak ini sekarang jadi pedagang nasi. Nah, kalau nasinya sepi kan sama juga. Dan itu Mm-mm. mereka kadang nuntutnya ke kita, gimana caranya rame loh, dibalikan lagi. Nah, itu makanya Oke, kita berpikir sama-sama dengan Yayasan Damai Mandiri agar Bukit Soeharto ini bermanfaat, intinya bermanfaat bagi masyarakat dan otomatis pengelola juga. Jadi PR-nya meningkatkan ekonomi itu benar-benar kena. ya. Itu yang terpenting. Oke, Mas Wahyu, ini kan sampai sekarang masih on progress 45% nih. Nah, Berarti sekarang masih dalam masa pembangunan atau masih lanjut lagi untuk memperbaiki, ya, mempercantik lagi, memperindah Bukit ya. Soeharto. Nah, selama masa pembangunan itu, kira-kira apakah Bukit Soehartonya sendiri masih buka atau ditutup sementara, Mas? Buka, kita tetap buka, Mbak. Tetap buka ya? Karena itu tadi, kalau kita tutup, dapur mereka nggak ngebul, benar-benar nggak ngebul. Karena Hmm, kita itu sudah merubah sejarah Desa Badikan. Sejarahnya di mana? Jadi dari mungkin dulu banyak pengangguran dan mungkin petani yang nanam jagung nggak hasil tetap nanam. Nah, sekarang itu pekerjaan mereka kan utamanya di situ. Kebanyakan di situ, harapan mereka di situ. Jadi kita emang mau nggak mau memang harus berkembang. Dan ini sejarah baru, bukan wisata yang mungkin 5 tahun atau 10 tahun eksis, tapi walaupun tutup atau buka, karena kita di jalan provinsi dan mungkin ada 1.000 atau sampai 3.000 kendaraan yang lewat setiap hari, hmm. itu kan tetap gimana ya, kan mau nggak mau kan juga melihat Iya ya. itu. Ada peluang plusnya di situ ya, Mas ya, dari Ya, posisi ada yang peluang strategis. mau nggak mau mereka lewat.
Baik. Dan Mhm. efek dari Bukit Soeharto, kalau dulu itu masyarakat itu jam 7 nggak berani lewat, Mbak. Heeh. Termasuk ekspedisi dan sebagainya itu jam 7 nggak ada. Termasuk saya juga nggak berani. Tapi kalau sekarang itu 24 jam itu ramai kendaraan. Jadi Oke. efeknya luar biasa. Diakui nggak diakui, efeknya luar biasa. Banyak Indomaret, Alfamart yang sudah berada di sekitar kita juga. Kalau Mm-mm. dulu nggak ada. Dulu nggak ada ya Mas Kawasan ya? jalan mati. Ibarat jalan mati karena jam 7 dia udah nggak berani lewat. Hmm. Banyak mungkin ada yang bilang ini, bilang itu. Tapi kan intinya nggak berani lewat. Kalau sekarang ramai, sekarang ramai. Sekarang rame Efeknya ya Mas. luar biasa. Diakui nggak diakui, mungkin kabupaten sebelah juga merasakan, Kabupaten Ponorogo sendiri juga merasakan. Jadi dunianya kendaraan juga lebih aman. Hmm. Nah, dengan adanya wisata Bukit Soeharto sudah berubah semuanya ya Pak ya, yang tadinya sepi jadi Ya, ramai, terus juga menjadi wadah utama masyarakat untuk mencari penghasilan dan pendapatan ya terutama bagi pelaku harapannya itu. UMKM. Soeharto. Ya, ya. Oke, Mas Wahyu, ini kalau kita ngomongin Hmm. soal Bukit Soeharto, Taman Wisata Bukit Soeharto, luasnya ada berapa hektar sih, Mas? Luas total kita 7 hektar. 7 hektar. Berarti yang masih, yang sudah dibangun 45%-nya. Sudah kita 2 sampai 3 hektar. Oke. Kalau untuk jumlah rata-rata pengunjung setiap harinya berapa, Mas? Kalau saat ini sepi, kalau di saat ramai bisa 100, 200, bisa lebih. Apalagi di Hmm, waktu momen-momen itu bisa oke. 500 lebih. Berarti itu tergantung sama momennya ya, Mas ya. Berarti kan kalau untuk momen yang akan datang ini adalah momen akhir tahun ya, Mas ya. Ya, kita berharap di akhir tahun ini. Sebenarnya wisata itu ada 2 versi, Mbak. Untuk kelas kita di momen. Hmm, Tapi untuk wisata besar kan mereka nggak perlu momen udah rame. Nah, kita itu mempunyai PR. Bagaimana caranya agar kita itu sebenarnya nggak terganggu sama momen. ya, Eh, benar. Sebenarnya PR-nya pemerintah juga, karena di suatu daerah itu kayak di Malang, di Bandung kan nggak nunggu momen. Kalau momen otomatis sudah meledak. Tapi untuk harian itu bagaimana caranya agar ramai juga. Nah itu kita berpikir kerasnya di situ juga. Mm-mm. Masih belum dapat idenya, tapi kita selalu sharing dengan wisata-wisata lain kayak di mungkin Malang atau di Sarangan, bagaimana cara pengembangan agar setiap hari itu memang rame, nggak perlu nunggu momen lagi. Ya, berarti itu menjadi PR ya, Mas ya, yang Ya, kedepannya mungkin untuk bisa PLB. ditingkatkan lagi. Kalau sekarang yang mengelola Bukit Soeharto ada berapa, Mas? Apa semuanya dari koperasi atau ada dari warga setempat juga selain dari pelaku UMKM tadi? Kita campur, ada masyarakat, ada dari koperasi juga. Hmm, Banyak sebenarnya, Mbak. banyak ya, Mas ya. Banyak, karena kita memang misinya bukan bukan bisnis, jadi kita merangkul semua, mungkin ada pemuda, ada yang dulu, ada yang tua, Mhm. jadi kita merangkul semua untuk bisnisnya. Oke. Itu kan berarti tadi PR-nya gimana caranya biar taman wisata ini bukan sifatnya bukan hanya momentum ramainya ya Mas ya bisa Iya, iya, ramai setiap hari apalagi ini tempatnya kan memang strategis ada di jalan lintas perbatasan. iya. Nah, Mungkin untuk Mas, sementara mm, kita punya ide kan di UMKM yang rest area. Jadi kita oke. pengembangan dari UMKM itu bisa 24 jam. Jadi ibarat bahasa Jawanya eman-eman kalau mereka nggak mampir di Bukit Suwarto. Nah, Hmm, untuk ke depan kan mungkin ada sebagian atau ini kan pedagang kita taruh di luar. Jadi bisa 24 jam. Jadi nggak terganggu dengan tutup atau bukanya Bukit Suwarto. Mereka mm-mm. juga bisa merasakan efeknya di situ. Jadi 24 jam ya Mas ya. Namanya rest Nah, area. kita berharapnya bisa jadi karena itu hutan, semoga suatu saat itu jadi seperti semi kampung atau semi kota ya. Karena Mm-mm. tujuan utama ibarat sopir berhentinya di sana lah. Ntar Iya.
tidur sebentar langsung lanjut. Itu kita harapannya di situ. Kalau UMKM-nya ada apa aja, Mas, yang di sana saat ini? UMKM terbanyak makanan, Makanan. minuman, ya apa sih yang orang istirahat paling ya juga makanan dan minuman. Mm-mm. Berarti kalau untuk makanan dan minuman sudah komplit dari yang makanan berat gitu ya, Mas, ya, sampai Ya, snack-snack juga. iya, sebenarnya sudah. Yang belum kita itu malah di kafenya belum ada mungkin. Untuk mungkin menengah ke atas atau yang orang pengen ini Hmm, kan kita belum ada. iya. Perlu juga itu, Mas, dikembangkan kafe di sana. Sangat perlu. Oke, Mas, kalau kita Karena kita ngomongin, kan bergerak di jasa, Mbak. iya. Jasa itu berarti bukan kemauan kita, tapi apa ya, apa yang pengunjung mau. Kalau Hmm, kita sendiri pengennya ramai, tapi pengunjung kan ada yang pengen ke kafe. iya, Tujuannya biar apa ya, yang tukang senang foto ya pengennya di berat makan aja pengennya di yang bisa difoto. Nah, iya, makanya iya. harus ada kafe, ada yang sederhana, ada yang ini harus lengkap semua. Harus yang Instagramable, Mas, kalau kata anak muda Iya, zaman betul sekarang. itu bahasanya. Oke, Mas Wahyu, ini kalau untuk strategi promosinya sudah sejauh mana, Mas, untuk Bukit Soeharto? Kalau promosi, sebenarnya kita nggak perlu promosi sih, Mbak, karena yang promosi orang-orang sendiri. Hmm, Jadi ada pihak, mungkin ada kita sponsor, juga mereka promosi. Dari pengendara kalau kita lihat dari minggu itu sudah ngerekam sendiri, Mbak, sambil lewat. mm-mm, Karena kita di jalan provinsi, mereka pelan-pelan merekam video. Walaupun kita juga punya dari Instagram juga ada, tapi karena kita pakai tenaga lokal, semua lokal, kita masih butuh banyak belajar untuk sosial medianya. oke, Karena setahu saya tetap media sosial itu mahal. ya. Walaupun kata orang gratis, tapi sosial media itu ada aturannya sekarang dan mahal. Mm-mm. Oke, berarti Jadi sebenarnya kita kalau manfaatkan yang gratis-gratis dulu. mm-mm. Berarti sosial medianya ada ya, Mas ya? Ada, cuma sekarang kan sosial media itu ada aturannya. Berat skala sekian memang harus bayar ke ini, ke itu. Kalau di Kabupaten Wonogiri harus ke adminnya, Ponorogo ke adminnya, biar emang di up. Kalau nggak Mm-mm. di up, memang kita nggak muncul. Tuh, Oke. aturannya. Mm-mm. Ya, itu berarti kan media sosialnya yang bisnis ya, Mas ya, kalau seperti itu. Jadi Iya, memang yang progresnya bisnis. kelihatan. Tapi Ya, untuk bukan sekarang lagi sosial medianya ada ya, Mas ya? ada, cuma emang belum ramai. Mm. Mungkin bisa disebutin, Semenjak Mas? PPKM. Ngetik Bukit Suharto pasti ada. Oh, pasti ada di Insya Allah. Instagram ya, Mas ya? Ya, pasti ada. Insya Allah. Walaupun emang uploadannya sedikit sih. Hmm, Karena gitu. kita Jadi, dulu lahirnya di PPKM. Dan setelah mm, itu kan kita emang nggak boleh naik ke sosial media. oke, oke. Devemanya yang penasaran nanti mau lihat seperti apa sih Bukit Soeharto, nanti bisa cek-cek tuh postingan orang lain, mungkin yang nge-tag Instagramnya Bukit Soeharto, nanti langsung aja ke kolom pencariannya ketemu ya, Mas ya. Ya, di Google banyak, sudah Hmm, banyak. Asal ada kata Ponorogonya loh ya. baik-baik Karena ada kalau kata. ketik Bukit Suharto saja kan yang keluar kan Kalimantan. Hmm, oke, oke. Yang penting ada Ponorogonya pasti keluar. Kalau tarif masuknya berapa, Mas? Tarif masuk kita masih di angka 10.000 10.000 per orang, orang dewasa dan per anak-anak orang. sama. Dapat air mineral juga. Oh gitu, sudah paketan berarti ya, Iya, Mas ya? kalau nggak kehabisan, kalau kehabisan nggak dapat. Oke. Mas, ini kalau untuk bukanya setiap hari kah? Dari jam berapa sampai jam Setiap berapa? hari, jam 7, kadang sampai jam 5, jam 6. Hmm. Ada yang sampai, kadang kalau malam minggu itu, pengunjung itu kalau udah masuk, suruh keluar juga nggak mau. Apalagi pasangan muda mungkin agak susah musiknya juga. Padahal jam Hmm. 5 jam 6 udah tutup kita loketnya. Untuk Mm-mm. loketnya, untuk kawasannya mungkin sampai jam 9, jam 10 masih buka. Nah, itu kan kenapa kita itu berpikir, oh emang pedagang itu emang harus taruh di luar, di rest area, biar ini, biar walaupun wisata kita tutup jam 5 atau jam 6,
Iya. Pedagang juga masih bisa bekerja di luar, tapi sasarannya beda mungkin kalau pagi wisatawan, kalau sore sampai malam kan pengendara dan orang pengen Hmm. sholat, pengen Mm. ke kamar mandi kan di luar sudah ada. Nah itu kita mau manfaatkan itu. Jadi lebih maksimal lagi untuk pendapatannya ya, Pak Iya, ya. Mm-mm. jadi masyarakat juga lebih bisa ya maksimal untuk ini. Tinggal Mm-mm. kreasinya mereka sendiri. Kita kan nggak bisa kalau membantu 100%. Harus mereka juga harus belajar untuk ini sendiri. Oke, jadi seperti itu deh Femania. Kalau misalkan main nih ke Bukit Soeharto sebenarnya sudah lengkap ya Pak ya. Ya masih ada Sebenarnya spot wisata, tempat makan, ya, dan juga fasilitas-fasilitas yang lain yang mendukung. Dan mendukung juga untuk para pengendara yang mau beristirahat ya Mas ya. Jadi rest sebenarnya area. tinggal membenahi sedikit, insya Allah untuk pengendara malam sudah nyaman. Karena mereka Baik. sendiri yang request, bukan Mm-mm. saya. Ya itu juga Jadi kita improve-nya berdasarkan ulasan dari masyarakat ya Pak ya, ulasan dari ya pengunjung. ulasan. Terkadang langsung ada yang di media sosial. Kalau langsung biasanya Mas warungnya ditaruh di luar atau lampunya mungkin diperbanyak di luar, jadi orang Mm. istirahat nggak takut dan sebagainya. Karena Oke. kan malam juga ada penjaga malamnya, jadi sebenarnya itu jalur yang nggak bisa dilewati, tapi sekarang bisa dilewati dan aman. Mm-mm. Gitu. Saya senang sebenarnya, makanya tadi saya bilang kita itu sudah merubah sejarah sedikit. Mm-mm. Yang dulunya mungkin nggak bisa dilewati, sekarang bisa dan aman, nyaman untuk pengendara juga. Oke, Mas Wahyu ini mungkin bisa disampaikan apa harapan ke depannya untuk Bukit Soeharto juga untuk Yayasan Dam Mandiri sebagai mitranya. Silakan Mas Wahyu. Harapannya karena kita misi dan visinya dari awal sebenarnya kembali ke masyarakat, Mhm. eh, potensi masyarakat, ekonomi masyarakat bisa naik, ya ini yang tepat. Ini momennya eh, membangun sesuatu yang untuk kedepannya lebih baik dan intinya. Dan kita sudah meyakini 100% Bukit Soeharto ini sudah banyak manfaatnya bagi masyarakat. Tinggal bagaimana agar karena kita sudah terlanjur ke situ, mau nggak mau kita juga memikirkan bagaimana dapur mereka tetap ngebul setiap Mhm. hari. Untuk pengelola juga, untuk masyarakat juga. Jadi seimbang. Jadi kita bangun sesuatu itu nggak percuma, nggak asal brek 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 brek, gila. Tapi kita kan yakin ini bisa jadi pusat ekonomi juga untuk masyarakat kita Ponorogo khususnya dan masyarakat sendiri setiap hari barat apa pasti curhatnya ayo mas ekonomi kita harus meningkat dan sebagainya efeknya sudah luar biasa Ya. diakui nggak diakui efeknya sudah luar biasa nah, bagaimana kita bertahan ke luar biasanya itu nggak semakin Mm. menurun dan memang kita butuh bantuan Yayasan Mandiri untuk mengembangkan itu semua dan intinya PR-nya sosialnya kita dapat bisnisnya kita juga dapat dan itu tanpa diceritakan mereka akan cerita sendiri suatu saat Ya. siapa sih yang itu siapa sih yang jadi terkadang itu senengnya senyumnya mereka itu yang mahal Oke. jadi mengaku secara senyuman bukan pengakuan itu yang kadang kita cari di situ. Mm-mm. Jadi memang Taman Bukit Soeharto ini sudah dimulai, juga sudah memberikan peluang ke masyarakat. Harapannya ke depannya semoga Hmm. lebih maksimal lagi ya Mas ya, dampaknya, Iya. manfaatnya untuk masyarakat sekitar. Oke, Mas Wahyu mungkin ada pesan tips untuk pendengar kita di FM Mania supaya lebih memajukan pariwisata lokal. Silakan, Mas. Untuk pesan tips untuk masyarakat wisata lokal sebenarnya kerjasama dan harus yakin, bukan hanya yakin ucapan, tapi yakin tindakan. Jadi nggak hanya berucap, tapi bertindak. Masalah Hmm. hasil, insya Allah pasti ada. Selama niatnya itu untuk bersama, niatnya untuk masyarakat yang mungkin sekarang kondisinya semakin ini, pasti
ada jalan ada hasil. Yang penting yakin dulu, ilmunya yakin. Yakin niat dan juga usahanya ya Mas ya. Nah, usahanya harus nggak boleh cuma ngomong. Baik, baik. Oke, Mas Ya, Wahyu Bintoro, Manajer Umum KUD Jaya Mandiri Sejahtera Badegan Ponorogo, Jawa Timur. Terima kasih banyak, Mas, untuk waktunya sudah ya, ya, berbagi pengetahuan, pengalaman bareng Nurul juga DFM Mania untuk pagi ini ya, Mas ya. Semoga next ya ke Mbak, ya depannya Mbak, segera rampung untuk wisata Bukit ya Mbak, Soeharto ya Mbak. dan juga UMKM di Badegan Ponorogo, Jawa Timur. Sukses Amin, terus ya, amin, Mas amin, ya. Biar amin, amin, kapan-kapan amin. kita bisa main, bisa nengokin Harus, harus. progresnya Ya seperti Mbak, apa. harus. Baik, terima kasih juga untuk DFM Mania. Nanti videonya kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Kalau begitu, Nurul dan juga Mas Wahyu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.